Emang itu dokumen apa, Pak? Ini loh buat acara besok. Wah, Tuh. sendirian aja, Is. Ya, sendirian. Aku mau menjemput Mas Warto. Aku tak pergi dulu ya. Kenapa buru-buru Pak Sis? Ini saya ada urusan dengan Pak Kepala. Loh, Mur, kau nggak jemput di sana aja? Di sana tuh saya jadi pengen beli apa-apa, Pak Sis. Di sini tuh lebih tenang. Lagi pula di sini juga ada teman mengobrol kan. Ya udah ya, saya tak duluan dulu. Rajin benar kau menjemput suamimu. Akhir-akhir ini dia terlalu banyak kerja lembur sehingga memerlukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lelah dan lagi ya pokoknya dia perlu dijemput agar senang. Ya, aku tahu. Mas Warto juga kerap membicarakanmu loh, Is. Ia bercerita bahwa dulu kalian satu kereta api ya waktu masih sekolah. Ia suka padamu. Hanya akhir-akhir ini dia menjadi heran. Mengapa kau merubah sikapmu yang dulu? Ia berharap kau selekasnya kawin, Is. Oh ya, besok juga kami akan pergi ke libur. Besok juga kami akan pergi berlibur, Is. Dia telah merencanakan ke Tawangmangu. Kamu bisa ikut juga kalau kamu tertarik ke tempat itu. Ia sudah lama tak sempat merencanakan liburan, Is. Akan aku pikirkan. Ya sudah. Aku akan menjemput ke sebelah, Is. Pikirkan tentang liburan itu. Ku harap kau bisa bergembira bersama kami. Mas, Ismi mau ikut bersama kita. Kau benar mau ikut, Is? Aku hanya main-main, Wak. Ya, jika kau emang bersungguh-sungguh, baik juga. Nanti kau ajak seseorang untuk menemani kau kemana-mana. Aku sudah ada janji lain minggu besok. Dia sudah berjanji dengan seseorang, Mas. Tidak usah diganggu. Ya, aku sudah ada janji minggu besok dengan seseorang. Syukurlah. Ku harap kau lekas mengundang kita berdua. Selamat malam, Is. Jangan lupakan undangan itu. Mas. Jika seorang perempuan membunuh karena sakit hati, berapa tahun dia akan dihukum, Pak? Pak, Itu tak mungkin kulakukan, Is. aku hanya bertanya, berapa tahun dia akan dihukum? Ada apa denganmu, Is? Itu tak mungkin kau lakukan. Itu perbuatan kasar. Gunakan akal sehatmu, Is. Hei, Is. Kau ini tidak pernah mendengarkan ayahmu, Is. Nak, kalau sekiranya perlu berteduh, mampirlah ke rumah saya, Nak. Hujannya tidak begitu deras, Pak. Tapi lebih enak menunggu di dalam, Nak. Nah, sebenarnya saya mencari seseorang. Apakah Bapak kenal dengan seseorang bernama Mursiwi? Oh, Mursiwi. Dia sedang mengunjungi perhelatan temannya. Itu tempatnya yang musiknya terdengar sampai sini. Suaminya juga, Pak. Oh,
Dia ada pekerjaan katanya. Sebentar lagi ia pulang. Biasanya Mursiwi sendiri yang menjemput. Oh. Ya sudah. Terima kasih, Pak. Itu rumah saya, nak. Kapan-kapan mampirlah. Nama saya Marsudi. Saya Sulaiman. Ya sudah. Saya pergi dulu ya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Mari. Hati-hati, nak. Ya. Pak Marsudi, di mana orang menjerit tadi, Pak? Dekat pintu masuk sebelah timur. Ada orang-orang terlanggar kereta, Budi. Walah, saya kira perampokan lagi apa bunuh diri. Zaman memang sudah edan. Pak Sudi tidak ke sana. Saya tidak kuat melihat darah. Kenapa Bapak terpaku begitu? Kenapa? Aku tahu pikiran Bapak. Kalau sudah tahu, Bapak berpendapat aku yang membunuh Mursiwi seperti kataku semalam. Bukan aku yang membunuh Mursiwi, Pak. Sungguh bukan aku, Pak. ya bukan kau yang membunuhnya. Seorang pemuda yang telah membunuhnya. Itu pun aku juga tidak tahu, Pak. Sudahlah, Is. Kau yang menyuruhnya, kan? Aku pernah melihatmu tadi. Ia pernah menemuimu. Aku ingat. Tapi aku lupa di mana dia dengan dia bertemu. Aku berbicara sungguh-sungguh. Aku tidak membunuhnya, Pak. Itu perbuatan rendah, Is. Perkataan semalam tidak sungguhan, Pak. Perbuatan yang sangat licik itu. Perkataanku semalam terlontar begitu saja karena cemburu dan dendamku. Tetapi kemudian aku menyesal, Pak. Aku menyesal. Sungguh, Pak. Aku menyesal. Selama hidupku, Is, ada dua hal yang harus terus kupertahankan. Ialah jujur dan kerelaan untuk berkorban demi kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan pendirian itu. Dalam masa pendudukan, aku bisa mengumpulkan harta benda pabrik. Tapi itu tak kulakukan. Dalam masa Jepang pun, aku bisa menarik keuntungan dengan mengumpulkan perempuan-perempuan. Tapi apalah arti semua itu jika kita kehilangan harkat sebagai orang manusia. Kau lihat, Is, aku masih sanggup bertahan hingga sekarang. Meskipun karena prinsipku itu, orang-orang menganggapku bodoh dan tolol. Kini kau justru menghancurkannya, Is. Betapa kejamnya. Tuduhan Bapak itu tidak benar, Pak. Kamu bisa berbuat yang lain untuk mencintai seseorang, Is. Semalam aku telah mencari perkataanku. Aku tidak membunuhnya, Pak. Tapi terbukti. Sehari setelah kau berkata, ia meninggal. Demi Tuhan, Pak. Demi Tuhan, aku tidak membunuhnya. Aku tidak tahu, Pak. Demi Tuhan. Demi Tuhan, aku tidak membunuhnya. Ah. Pak, berusaha untuk tidak menyendiri di malam hari. Tempat ini akan selalu mengingatkan hal yang bukan-bukan. Apa gunanya tiap malam duduk di sini? Saya sedang tidak memikirkan siapapun. Tapi ingatan akan selalu datang jika kau sudah di tempat ini, War. Jangan khawatir, Pak. Saya tidak akan melempar diri saya ke dalam rel itu, Pak. Jikalau kereta api datang, saya tidak akan jalan ke sana, Pak. Tidak ada pikiran saya untuk bunuh diri. Sama sekali tidak ada. Setidaknya kau akan menjadi lelah.
esok bangun terlalu siang, kau akan jadi segan untuk masuk kerja kembali. Saya harus menemukan siapa yang mendorong Bu Siwi. Itu bukan kewajibanmu. Sudah ada polisi yang akan mengurusnya. Atau kamu ingin membalas dendam? Saya harus memberi perhitungan dengan si dia. Itu tidak semestinya kau lakukan, War. Siapa yang mengatakan itu tidak sebenarnya? Kau akan dituntut oleh hukum. Saya tidak peduli, Pak. Itu berarti kau akan menghancurkan keluargamu sendiri. Kalau saya menyerahkan diri kepada yang berwajib, bisakah polisi menangkapnya? Andai kata pembunuh itu tertangkap, jika ia mempunyai pengacara sehandal apapun, tentu ia akan bersalah. Bapak harus mengerti kenyataannya sekarang, Pak. Ya. Saya mau kenyataan itu. Dapat menyesal nanti jika kau ingin memperburuk kenyataan itu. Ingat, aku telah memperingatkan kau agar bisa berdiri dengan benar. Selamat malam. Nanti aku kembali. Aku ada sedikit uang. Kita bisa makan-makan sekedarnya nanti.